Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada video kali ini saya akan menyajikan materi tentang lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, jadi lembar kerja peserta didik ini itu dikhususkan untuk mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Jadi kita fokusnya pada motorcycle repair and maintenance. Jadi perawatan pada sepeda motor. Ya, jadi bentuknya sederhana, terdiri dari nama peserta. Jadi silakan Anda mengisikan nama pesertanya di sini, kemudian nomor peserta. Nomor peserta bisa diganti dengan nomor urut absen ya. Kemudian tugasnya tidak perlu karena di sini sudah ada identitas mata pelajarannya. Oke. Atau nama pelajarannya. Nah, di sini terdapat 7 item ya. Di sini ada 7 item yang terdiri dari pemeriksaan beberapa komponen. Yang pertama itu adalah pemeriksaan kontinuitas atau hubungan pada fuse. Pemeriksaan kontinuitas hubungan pada fuse atau sikring. Nah, hasilnya bagaimana? Silakan kalian simpulkan sendiri apakah hasilnya baik atau jelek. Nah, standarnya tentunya kalau fuse yang baik itu adalah ada hubungan. Jadi silakan kalian tuliskan di sini kalau standar fuse yang baik adalah ada hubungan, ada kontinuitas, maka tuliskan di sini ada hubungan. Hasilnya gimana? Kalau ternyata tidak ada hubungan, berarti hasilnya adalah jelek. Jadi silakan dicentang saja ya. Ya, dicentang. Kemudian untuk pengukuran tegangan baterai. Jadi ini adalah pemeriksaan, kemudian ada pengukuran. Apa bedanya? Kalau pengukuran berarti ada nilainya, ada nilai tegangan baterai. Sedangkan pemeriksaan cukup mencantumkan apakah hasilnya itu jelek atau tidak berdasarkan standar yang ada. Oke. Nah, untuk pengukuran tegangan itu harus ada nilainya. Nah, nilai standarnya berapa? Misalnya untuk baterai itu kan 12 volt ya, 12 atau 13 volt. Apabila hasil pengukuran yang kalian dapatkan itu adalah di bawah standar, berarti hasilnya adalah jelek. Ya. Kemudian apabila nilainya itu sesuai dengan standar, berarti baik. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Pemeriksaan kontinuitas hubungan pada kabel. Nah, pemeriksaan kontinuitas hubungan pada kabel ini pada prinsipnya sama dengan pemeriksaan pada fuse ya. Nah, intinya kita akan memeriksa ini kabel putus enggak. Nah, itu saja. Ya kan? Nah, apabila ada yang perlu ditambahkan silakan tambahkan di kolom komentar ya. Bagi siapa saja yang menonton video ini dan menyimak secara dari awal sampai akhir. Nah, kemudian ada yang perlu dikoreksi, silakan dikoreksi. Nah, koreksinya bagaimana? Silakan dicantumkan atau dituliskan di kolom komentar. Jadi, pemeriksaan kontinuitas atau hubungan pada kabel itu tentunya yang kita periksa adalah satu ujung dengan ujung yang lain ya. Pemeriksaan kontinuitas hubungan pada kabel. Jadi satu probe, misalnya probe atau lead test pada digital multimeter yang bagian negatif kita hubungkan atau kita sentuhkan pada satu ujung. Kemudian yang tadi negatif ya kita hubungkan atau kita sentuhkan di ujung salah satu kabel ya, ujung kabel. Kemudian yang satunya lagi lead test atau probe positif kita hubungkan di ujung lainnya. Apabila ternyata tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan berarti hasilnya adalah jelek. Standarnya bagaimana? Kabel yang baik tentunya harus ada hubungan ya, walaupun ada beberapa kriteria, misalnya ada sekian tahanannya, sekian kilo ohm atau sekian ohm ya, tapi kita belum sampai ke sana materinya. Kita cukup menyimpulkan apakah kabel ini putus atau tidak. Standarnya tentunya harus ada hubungan. Nah, kesimpulannya apabila ditemukan dalam keadaan ada hubungan berarti hasilnya adalah baik. Oke. Pemeriksaan kontinuitas hubungan pada bola lampu. Pada prinsipnya sama. Nah, kalau misalnya bola lampunya terdapat 3 filamen, bukan 3 filamen, ada 2 filamen. Contohnya filamen lampu kepala itu kan ada lampu
lampu jauh dan lampu dekat kan, berarti ada 2 filamen. Sedangkan untuk lampu rem itu biasanya dia include di dalamnya lampu senja ya, lampu senja atau lampu ekor, lampu belakang ya. Itu biasanya ada 2 filamen. Nah, dalam satu lampu terdapat 2 filamen, berarti terdapat 2 terminal. Ya kan? Berarti salah satunya kita sentuhkan ke salah satu probe di positif digital multimeter ya, terbalik tidak masalah ya, terbalik tidak masalah karena kita akan hanya memeriksa atau ya memeriksa hubungan atau kontinuitas pada filamennya ya. Nah, jadi salah satunya ditempelkan pada probe positif ya, probe positif pada digital multimeter. Kemudian yang satunya lagi kita hubungkan ke bagian body ya, pada bagian body. Oke, jadi ini sekedar LKPD saja, lembar kerja peserta didik. Bagi siswa yang sudah pernah melakukan praktek, berarti sudah paham seperti apa pekerjaan pemeriksaan pada bola lampu. Jadi ini hanya sekedar pengisian LKPD-nya saja, lembar kerja peserta didik. Mengenai teknisnya atau cara kerjanya, itu saya kira kalian sudah praktekkan, jadi saya tidak perlu bahas lebih mendetail lagi bagaimana posisi probenya, bagaimana posisi digital multimeternya, bagaimana selektornya. Itu tidak perlu saya bahas di sini karena ini hanya kita fokuskan pada pengisian lembar kerja saja. Kita hanya bisa menyimpulkan baik atau jelek sesuai standar yang ada. Oke, jadi kita tidak perlu lagi jelaskan lebih detail. Selanjutnya kita pada bagian 5, pemeriksaan hubungan pada relay starter. Ini juga standarnya tentunya harus ada hubungan. Seperti apa prosedurnya? Itu sudah kita lakukan prakteknya. Jadi di sini kita hanya fokus pada pada pengisian ya, pada pengisian apa yang sudah kita praktekkan. Misalnya kita sudah mempraktekkan, ternyata hasilnya seperti ini. Berarti kita cantumkan atau kita isi pada kolom-kolom yang ada di sini. Oke, paham ya? Kemudian pemeriksaan kontinuitas relay lampu ya. Ini relay lampu. Pada prinsipnya sama, cuman di sini kita mau menekankan bahwa secara umum antara relay starter pada sepeda motor dengan relay lampu pada umumnya itu berbedanya itu ya mungkin pada nilai arus yang dilewati kumparan ya, yang dilewati oleh kumparan, nilai arus ya yang masuk dalam kumparan ya. Nah, berbeda antara relay starter dan relay lampu. Pastinya relay starter itu membutuhkan arus yang besar. Makanya pada saat kita melakukan pemeriksaan ya, biasanya relay starternya itu panas ya, karena memang arusnya yang besar. Beda dengan relay lampu. Pada umumnya relay lampu pada sepeda motor itu membutuhkan arus yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan relay starter. Paham ya sampai di situ? Jadi silakan kalian cantumkan apakah hasilnya baik atau jelek. Hasil yang baik tentunya sesuai standar. Jadi standarnya adalah ada hubungan. Jadi kalian cantumkan di sini standarnya berapa atau standarnya bagaimana ya? Karena di sini tidak ada pengukuran, berarti standarnya itu bagaimana? Kalau standarnya kita harus melakukan pengukuran ya, kita melakukan pengukuran berarti standarnya itu berapa ya. Jadi ada berapa dan bagaimana. Pengukuran berarti pertanyaannya adalah berapa hasil pengukuran. Sedangkan pemeriksaan, bagaimana hasil pemeriksaannya. Oke, saya kira bisa dibedakan antara pengukuran dan pemeriksaan. Yang terakhir, pemeriksaan kontinuitas hubungan pada soket atau konektor ya. Nah, prinsipnya ini sama dengan pemeriksaan pada kabel dan komponen-komponen lainnya. Oke, saya kira sudah dipahami cara kerjanya. Ya, cara mengisinya cukup kalian tulis saja lembar kerja peserta didik ya atau LKPD, kemudian nama peserta, nomor, kemudian tugas juga tidak dituliskan juga tidak masalah. Yang paling penting adalah komponen-komponennya 1, 2, 3 sampai 7, kemudian hasilnya, kemudian standarnya. Itu yang paling penting. Apabila kalian kesulitan dalam membuat kolomnya, silahkan kalian buat
kolomnya apa adanya. Maksudnya apa adanya itu tanpa menggunakan penggaris pun tidak, yang penting jelas antara baris yang satu dengan baris yang lain ada perbedaan. Maksudnya di sini pemeriksaan kontinuitas hubungan pada views, jangan sampai seharusnya nilainya yang ada di sini malah dituliskan di atas. Makanya saya tekankan di sini adalah harus beda antara baris pertama dan kedua dan seterusnya. Oke, demikian juga dengan kolomnya, ya, kolom baik, jelek, standar. Oke, saya kira untuk videonya kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Nah, tapi yang paling penting yang perlu saya sampaikan adalah setelah kita melakukan pembuatan LKPD, setelah kita melakukan pembuatan LKPD, maka akan saya berikan video tentang lembar penilaian, ya. Jadi lembar penilaian. Nah, oke, saya kira cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.